Septiawan, Dede Fitri, Stefani De Ananda, Preti Dibasari, Karenina Angelika Setia, Nur Aisyah Andika Syarani. Kemudian masuk ke isi dalam prosedur tersebut. Syarat dan standar pengiriman. Dengan menyerahkan dokumen dan atau barang untuk dikirim oleh JNE, pengirim dianggap telah menerima dan menyetujui seluruh syarat-syarat dan ketentuan yang menjadi syarat standar pengiriman JNE sebagaimana yang dimaksud di bawah ini. Selanjutnya disebut dengan SSP. Sebelum kita masuk ke proses pengiriman barang JNE, kita terlebih dahulu harus tahu layanan paket apa yang kita gunakan. Saat ini, JNE menawarkan 3+1 paket populer untuk para pelanggannya antara lain yes, yakin esok sampai. Penjelasan singkatnya, kiriman Anda akan dikirim keesokan harinya, maksimal 1 kali 24 jam. Reguler, kiriman Anda akan dikirim maksimal 2-3 hari kerja atau tergantung dari wilayah atau daerah alamat pengiriman. Ekonomi, kiriman Anda akan dikirim maksimal 4-7 hari kerja, tergantung dari wilayah atau daerah alamat pengiriman. CTC atau City to City, paket ini biasanya khusus untuk pengiriman intrakota yang mengasih berada dalam satu kawasan. Proses pengiriman 1-2 hari kerja. Setelah mengetahui jenis layanan dan sebaiknya kita memahami flow chart alur proses pengiriman JNE atau informasi pengiriman JNE dari agen, subagen, counter sampai ke tangan penerima akhir. Berikut alur prosesnya. Konsumen mengantar paket ke agen, subagen atau counter JNE terdekat. Agen menampung paket konsumen hingga di pick up oleh petugas JNE cabang setempat. Paket tiba di kantor JNE cabang untuk dilakukan sortir alamat tujuan layanan paket, packing input database AWB dan pengecekan lainnya. Paket tiba status in transit. Paket tiba di warehouse JNE Jakarta untuk diproses update status AWB dan transit untuk selanjutnya diproses ke tujuan JNE cabang paket tersebut. Media bisa dengan menggunakan pesawat atau kargo darat. Paket tiba di kantor JNE cabang dan melakukan proses update status AWB. Proses sortir dilakukan kembali berdasarkan alamat tujuan dan layanan paket. Paket distribusi ke agen dan subagen JNE. Status delivery. Kurir mengantarkan paket ke alamat penerima. Alamat penerima biasanya berada di daerah antar JNE cabang. JNE cabang mendistribusikan paket ke seluruh agen, subagen yang berada di daerah kirimannya. Kurir mengantarkan paket ke alamat penerimanya. Terlihat di flowchart, data di atas setidaknya akan ada 6 sampai dengan 8 tahapan proses pengiriman sampai akhirnya barang tiba di alamat penerima. Dari semua tahapan di atas, pastilah akan ada keterlambatan atau bisa disebut delay. Proses tergantung dari kondisi real di lapangan, bukan di sistem JNE. Misalkan mengirimkan paket dari subagen, maka akan ada proses pengantaran barang dari agen sampai ke kantor cabang JNE, dan itu memerlukan waktu terlebih. Jika paket dikirimkan pada waktu sore hari, maka kemungkinan keesokan harinya baru akan diproses JNE cabang. Selanjutnya untuk penerima, jika alamatnya terletak di luar ibu kota provinsi atau kabupaten, maka hampir dapat dipastikan barang akan tertahan dulu di kantor cabang atau agen atau perwakilan JNE sebelum didistribusikan. Ketika kita telah memahami proses alur di atas dan merasa kenapa pengiriman masih juga lambat, mungkin bagi pengirim perlu juga untuk mengetahui tingkatan kantor JNE karena akan mempengaruhi proses lamanya barang tersebut dikirim. Kantor, cabang, pengirim, tempat akhir dari semua distribusi barang kiriman yang diperoleh dari perwakilan, subagen, dan agen. Di kantor inilah barang dipilah-pilah berdasarkan alamat tujuan
jenis layanan, packaging paket, penginputan database AWB, oke status, manifest, siap untuk dikirimkan via udara atau darat. Penerima, tempat akhir barang yang tiba dari seluruh penjuru JNE, proses pengupdatean AWB, distribusi barang ke alamat tujuan, akhir via agen, oke status received in destination, barang kiriman siap diantar oleh kurir dalam kota cabang. Agen, tempat menampung barang kiriman dari suatu area wilayah tertentu. Di sini barang hanya ditumpuk saja menunggu proses pick up dari petugas JNE. Kantor cabang, untuk agen besar proses pick up bisa dilakukan siang atau sore dan malam hari untuk dibawa ke kantor cabang. Penerima, tempat menampung barang hasil distribusi kantor cabang untuk agen yang berada di luar kota atau beda kabupaten. Jika agen besar biasanya ada kurir pengantar barang, agen kecil barang diambil sendiri oleh penerima. Subagen, tempat menampung barang kiriman dari area terkecil, biasanya subagen hanya memberikan AWB manual tulisan. Proses paling lama jika kita mengirim dari sini karena harus menunggu pick up agen atau cabang langsung. Penerimanya, tempat menampung barang hasil distribusi agen, subagen ini biasanya merupakan perwakilan terkecil dan berada di kecamatan atau kelurahan. Proses pengiriman hanya via telepon atau SMS, tidak ada kurirnya atau mayoritas. Sebenarnya dari semua itu, proses pengiriman dari kantor cabang ke kantor cabang JNE lainnya relatif sangat cepat. Biasanya sekitar 1 hari, barang sudah sampai karena pengiriman menggunakan jasa angkutan udara. Selama ini barang lama dikirimkan karena barang tertahan di kantor cabang. Logikanya adalah jika misalkan ada 3 paket RIG yang akan dikirimkan dari kantor cabang ke agen JNE di kabupaten lain dengan jarak 100 km, apakah 3 paket tersebut akan dikirimkan juga? Tentunya tidak, karena akan menunggu paket lainnya yang satu tujuan dengan agen tersebut untuk menghemat biaya transportasi dan waktu. Itulah dilema untuk setelah itu pertimbangkan juga dengan loading kerja para karyawan JNE, pusat dan cabang. Dalam 1 hari kerja saja untuk cabang besar proses inbound dan outbound kiriman bisa puluhan kali. Bagi sebagian orang, pengiriman paket sampai ke depan pintu rumah memang harus. Namun jika keadaan mendesak, tidak salahnya kita mendatangi kantor cabang atau agen untuk mengambil sendiri paket tersebut. Karena pada umumnya kebanyakan paket kiriman menumpuk di warehouse atau gudang JNE cabang. Bagi para pengirim, sebelum melakukan komplain, harap dilihat jadwal pengiriman barang JNE. Apakah kita masuk ke pengiriman pertama atau kedua? Pengiriman pertama biasanya dilakukan pukul 3 waktu Indonesia Barat. Para pesetter Anda mengirimkan dari agen atau subagen JNE. Salah satu solusi untuk dapat terus melacak status pengiriman kita adalah dengan cek airway bill atau AWB. Pastikan data terinput benar dan tidak ada untuk sebagian kasus antara data di paket kiriman dan AWB online terkadang berbeda. JNE selalu melihat alamat pada paket atau transkrip AWB kita dan tidak selalu di atas AWB di sistem.
9. Untuk lebih jelasnya berikut detail keterangan status pengiriman JNE yang ada di situs online-nya. Status keterangan manifest barang baru didaftarkan di kantor JNE asal pengiriman. On process, barang sedang dalam proses pengiriman atau perjalanan. On transit, barang sedang transit di kota tertentu. Received on destination, barang telah di kota tujuan dan akan dikirim ke alamat tujuan. Delivered, barang telah diterima alamat yang dituju dan biasanya tertera nama penerima barang tersebut. Criss-cross, barang kiriman tertukar. Can unknown, nama penerima tidak dikenal saat dilakukan pengantaran ke alamat tujuan. AO to OPS, antar ulang atau serah terima dari bagian undelivery, bagian menangani kiriman yang bermasalah, ke bagian operasional untuk dilakukan pengantaran ulang ke alamat tujuan yang lebih lengkap dan jelas. AU atau antar ulang, barang diantar ulang karena tidak sempat terantar pada hari sebelumnya. Redelivery, antar ulang. BA atau bad address, alamat tidak lengkap, jelas, kurang RT atau RW, kelurahan, nomor rumah, gang, dan sebagainya. MR, misroute, salah antar, salah kirim, atau salah jalur. Close on delivery agent, kurir telah datang tetapi rumah alamat penerima tutup atau kosong. MCL, pengiriman internal untuk keperluan operasional JNE dan tidak ditujukan untuk layanan pengiriman komersial, biasanya dilakukan oleh karyawan JNE untuk mengirimkan barang ke kantor cabang lainnya. Sudah ada ini dah. Nah, secara keseluruhan, sebenarnya proses pengiriman barang JNE ini sederhana, namun di dalamnya banyak sekali proses administrasi yang tidak kelihatan dan terkadang malah memperlambat pengiriman itu sendiri. Kita sebagai konsumen memang diharapkan kritis dan selalu mengawasi pergerakan barang kirim agar tidak menunggu terlalu lama tetapi apakah kita sudah melaksanakan proses di atas dengan benar juga, seperti menuliskan alamat tujuan yang jelas, memberikan nomor telepon penerima, memperhatikan jadwal pengiriman barang, dan mengasuransikan barang kita untuk alasan keamanan. Semua proses di atas tentunya mengandung resiko, dan bisa saja terjadi kekeliruan terhadap barang kita. Apabila hal itu menimpa kita, gunakan media komunikasi pelanggan JNE atau kalau perlu datangi langsung kantor tersebut untuk cross-check, dan jika semua belum berhasil, gunakan surat pembaca di media cetak dan media online. Tinggal kita menyikapi secara bijak. Dan ada beberapa tambahan dari materinya. Prosedur dari penyiapan JNE tersebut yaitu yang pertama menyiapkan barang yang akan dikirim, packing paket dengan aman dan rapi. Yang ketiga menuliskan alamat tujuan paket. Yang keempat hitung tarif pengiriman. Yang kelima mengirim paket ke kantor JNE terdekat. Yang ketujuh membayar ongkir kirim. Yang ke-8 mendapat struk pengiriman. Yang ke-9 cek status pengiriman dengan nomor resi. Yang terakhir selesai, info lebih lengkap di bawah ya. Sekian presentasi dari kelompok 1
Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.